我给选择。他们来太多了，别跟别跟老铁。高架上向我来！一个！你的鬼呀！我都别吃了！别吃了！不能带不得行，不能跑跑！走！他们在做老铁，你个人怎么不闪退？你打出去！我没做比赛。Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Amika Film, channel yang membahas seputar alur cerita film berdasarkan kisah nyata. Ini adalah segmen kisah nyata bagian 16 yang membahas mengenai sejarah perang di Cina. Film yang akan kita bahas ini berjudul The 800. Dalam situs IMDb, film ini mendapati rating yang cukup baik, yakni sebesar 6,7 dari 10. Seperti yang kita tahu, bahwa sebelum hadirnya kakek Sugiono yang merupakan panutan kita saat ini, Jepang dipimpin oleh seorang Kaisar Hirohito dari tahun 1926 hingga 1989. Dalam rentang waktu itu, Kaisar Hirohito banyak membuat negara-negara di Asia mengalami kesengsaraan yang berujung pada negara jajahan itu menjadi negara boneka, baik itu diakui maupun tidak diakui. Termasuk salah satu di dalamnya ada Indonesia. Namun sebelum Indonesia dijajah oleh Javanese, ada sebuah perang yang akan dibahas tuntas dalam film ini, yaitu perang Tiongkok-Jepang kedua. Ya udah, tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja masuk ke dalam alur ceritanya. Film dibuka berdasarkan fakta sejarah berlatar tahun 1937. Selama awal masa perang Tiongkok-Jepang kedua, tentara kekaisaran Jepang menginvasi kota Shanghai dengan banyak melakukan pengeboman yang kemudian perang ini dikenal sebagai pertempuran Shanghai. Setelah berhasil menahan pasukan Jepang selama lebih dari 3 bulan serta menderita kerugian yang sangat besar, tentara Tiongkok terpaksa mundur karena menanggung resiko terkepung. Mereka yang mundur ini kebanyakan dari rakyat biasa yang sebelumnya merupakan petani, pedagang cilok, cireng, dan lain-lain. Beberapa dari mereka ada yang murni dari kalangan tentara, dan pada akhirnya mereka diklasifikasikan menjadi satu, yaitu tentara atau tentara Tiongkok. Mereka memasuki kota Shanghai yang sudah porak-poranda. Pemimpin dari tentara Tiongkok ini menganggap bahwa di sini sudah tak ada lagi siapapun, tapi ada seorang yang tak percaya akan hal itu dan memutuskan untuk mengeceknya. Singkat cerita, ketiga orang ini adalah keluarga Zhu alias keturunan Kaisar Hongwu. Generasi ke-18, bocah yang paling kecil ini bernama Xiao Hubei. Xiao Hubei memiliki kakak, kita panggil saja Darren, serta memiliki paman yang bernama Sugiono. Pencarian Jepang kepada musuhnya yang bersembunyi masih terus berlanjut. Jepang banyak mengeksekusi tentara Tiongkok yang sudah menyerah tanpa sebuah alasan yang jelas. Keluarga Zhu tak sengaja melihat infanteri Jepang tengah membentuk formasi tempurnya. Keluarga Zhu kembali kepada kelompoknya yang kini telah berkurang banyak. Singkat waktu sampailah mereka di Gudang Siang pada tanggal 26 Oktober 1937. Gudang Siang ini akan digunakan sebagai pertahanan terakhir di kota Shanghai, dan di seberang gudang ini adalah pemukiman internasional atau sebuah wilayah konsesi Prancis. Kolonel Si dari Resimen ke-524 dari Divisi 88 Angkatan Darat Revolusioner Nasional Tiongkok memimpin kurang dari 1.000 tentara untuk mempertahankan Gudang Siang ini. Jumlah pasukan yang sedikit harus bertahan melawan divisi Kekaisaran Jepang ketiga yang terdiri dari sekitar
20.000 tentara. Maka sebelum pertempuran itu benar-benar terjadi, kolonel meminta kepada semua tentaranya agar kerjasama membangun sebuah benteng yang gagah dan perkasa. Misi dari pertahanan ini adalah untuk memberikan dorongan moral kepada orang-orang Tiongkok setelah kekalahan kota Beijing. 别都是蓝面，不用鸟了，现在有手就是拿起脚，给嘞，哎，不得报，不得报，老胡，要给嘞。Ini adalah pengungsi dari utara, di mana pengungsi-pengungsi itu tidak diikut sertakan untuk mempertahankan gudang Sihang karena mereka hanya sipil dan bukan tentara. Dengan menunjukkan identitasnya, pengungsi dari utara ini memasuki wilayah konsesi melalui jembatan. Meskipun sempat chaos, tapi untungnya proses evakuasi sukses dilakukan sebelum Jepang hadir. Jadi tak ada korban jiwa dalam proses evakuasi itu. Di samping membuat benteng yang gagah perkasa agar kuat terhadap serangan Javanese, tentara Tiongkok yang berada di gudang ini bisa menyaksikan secara langsung dengan mata telanjangnya keindahan wilayah konsesi yang tidak terdampak perang. Mereka menyebutnya seberang sana adalah surga, sedangkan di sini adalah neraka. 那边是天堂，这边就是地狱。 Keesokan harinya di tanggal 27 Oktober ketika tengah sibuk membagikan sembako untuk para pengungsi, tiba-tiba saja mereka dibuat terdiam oleh Jepang yang kini sudah menguasai semua kota Shanghai. Fakta itu dapat terlihat jelas dari penurunan bendera Tiongkok oleh Jepang dari atas gedung itu. Dikarenakan hanya gudang Siang sajalah yang belum tersentuh, maka di hari ini Jepang akan mulai melakukan penyerangan ke gudang Siang yang akan menambah buku catatan sejarah kita di sekolah. Melihat kedatangan Jepang itu, kita dapat melihat siapa saja yang memiliki jiwa nasionalisme yang rendah, yang takut kepada Jepang, tapi di akhir nanti dunia akan sadar dengan perjuangan tentara Tiongkok sejati yang ada di gudang ini. Chinese soldiers retreated. 对方的下一步。打扫阵场，打扫战场，有活的就直接开拳。 Serangan bertahan yang pertama ini, Cina menang telak atas Javanese dan saatnya bagi mereka untuk membersihkan orang-orang Jepang dari gedung ini serta kembali memperkuat pertahanannya. Di tengah melakukan hal demikian, terdapat satu tentara Jepang yang ternyata masih bertahan dan kemudian tentara Jepang itu melakukan serangan bom bunuh diri. Jepang kemudian melanjutkan serangannya dengan menggunakan bom gas yang terkenal akan bahayanya. 都去党！放屁！放屁！散开！快散开！防毒面具戴上！ Yap, jika tiada masker, maka solusinya adalah air kencing dan kain. Kemudian kain itu diaplikasikan sebagai masker. Beruntungnya gudang ini dilengkapi dengan kipas pembuangan yang bisa membuang gas beracun secara cepat. Sontak serangan gas beracun itu mengundang perhatian warga yang tengah cawe-cawe dan seketika keadaan menjadi chaos, di mana mereka sibuk menyelamatkan dirinya masing-masing.
Darren mencoba menelusuri saluran air ini kemana perginya, dan setelah ditelusuri, ternyata saluran air ini adalah salah satu akses untuk keluar dari gedung ini. Bisa dijadikan sebagai alternatif kabur jika Darren adalah pengecut. Bisa juga dijadikan akses dari serangan Jepang jika tentara Tiongkok lalai. Di sisi lain, kita diperlihatkan oleh infanteri Jepang yang telah membangun markas militer yang letaknya tidak jauh dari gudang Sihang. Perwira tinggi di sini berdiskusi tentang pertahanan terakhir di kota Shanghai yang dijaga oleh resimen ke-524 dari divisi ke-88. Berdasarkan data intelijen abal-abal, di gudang terdapat perbekalan makanan, perlengkapan medis, senjata, serta amunisi yang akan membantu tentara Tiongkok dalam bertahan. Dengan menggunakan toanya, Jepang menegaskan jika tentara Tiongkok tidak menurunkan senjata, maka tentara Tiongkok akan dieksekusi seperti rekan-rekan yang telah tertangkap. Bukannya takut, tentara dari divisi ke-88 ini malahan memberikan perlawanan dengan menembaki Jepang. 辽军地下的小子们到！好家伙们！ Sama halnya seperti Jepang, di sini tentara Tiongkok membalas apa yang dilakukan oleh Jepang kepada tentaranya. Sersan menugaskan agar eksekusinya dilakukan oleh tentara yang baru datang tadi malam, termasuk Darren, karena tentara-tentara itu sedari tadi hanya pelangak-pelongok saja tugasnya. Tujuan dari Sersan ini melakukan hal ini untuk menyadarkan bahwa kita saat ini sedang dijajah oleh Jepang yang menganut sebuah doktrin Hako Ichiu. Lantas eksekusi kepada Jepang pun dilakukan. 开枪！往那儿打！往那儿打！你不要怂啊，打！好三。 Di malam harinya, Darren Mawang serta si Sule mencoba untuk kabur melalui saluran air. Di tengah kaburnya itu, betapa sialnya dari kejauhan mereka melihat infanteri Jepang yang sedang mengarah ke arahnya, menyusup masuk ke dalam jantung pertahanan gudang Sihang. Karena tak ada waktu untuk kabur, maka mereka pun memutuskan untuk menahan napas. Sule terpaksa harus gugur efek dari kelebihan berat badan. Di samping Jepang yang tengah berusaha untuk melakukan penyergapan, Darren langsung melaporkan penyergapan itu dengan berteriak. Berkat aksinya itu, Darren serta si Mawang dijuluki sebagai pahlawan oleh orang-orang yang ada di seberang. Ya memang, karena jika Darren tidak berteriak, maka Jepang akan sukses dalam penyergapannya itu. Keduanya terpaksa harus balik karena tentara tidak diizinkan untuk memasuki wilayah konsesi. Ingat bocah-bocah ini yang menyaksikan pertempuran tadi? Ya, bocah-bocah ini adalah bocil kematian yang ingin bergabung dengan tentara Tiongkok karena hatinya telah tergerak. Selepas pertempuran yang dimenangkan oleh tentara Tiongkok, mereka pun kembali memperbaiki benteng yang rusak, serta menutup akses dari saluran air agar tak ada lagi yang namanya penyergapan. Ini adalah gambaran mengerikan kota Shanghai yang telah diserang oleh Jepang selama 3 bulan.
Balan Udara dikerahkan sebagai pengamat internasional yang terdiri dari beberapa negara di Eropa serta Amerika. Setelah serangan malam tadi, kini Jepang akan kembali melakukan serangan kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Di samping itu, tentara Tiongkok tidak henti-hentinya bekerja keras untuk membangun benteng yang kokoh dan perkasa. Terdengar sebuah kabar bahwa Jepang akan membumi hanguskan tentara Tiongkok yang ada di Gudang Siang dalam waktu 3 jam. Untuk mendukung upaya tentara Tiongkok dari wilayah konsesi ini, mereka melakukan penggalangan dana. Tidak lama perang pun pecah. Tentara Tiongkok terpaksa harus menyuruh pecundangnya untuk ikut berperang karena serangan Jepang kali ini benar-benar terkoordinir dengan jumlah yang lebih unggul dari tentara Tiongkok yang ada di gudang ini. Melihat adanya kendaraan perusak bangunan, lantas mereka pun dengan segera memutar otak agar kendaraan itu segera stop beroperasi alias menjadi abu gosong. Kendaraan perusak bangunan berhasil digosongkan, tapi Jepang berupaya agar Japanese tidak masuk ke dalam gudang ini. Tadi katanya ingin ikut berjuang, ini malah tremor. Disinilah nilai kemanusiaan dan kesetiaan diuji. Di satu sisi kita harus segera menyelamatkan diri. Di sisi lain teman kita ada yang terluka dan butuh pertolongan. Pria yang bernamakan Roy ini mencoba menyelamatkan rekannya yang sekarat, tapi untuk mengetahui apa yang ingin dilakukan oleh Jepang dari arah barat, mereka menggunakan cermin untuk melihatnya. Karena jika tidak, maka kepala mereka akan hilang atau di headshot seperti pria ini. Singkat cerita, dari arah barat ini Jepang ingin membobol gudang ini. Sebagai pertahanannya, Jepang menggunakan tameng baja, sementara sisanya bertugas untuk membobolnya. Inisiatif pun dilakukan oleh tentara Tiongkok untuk melakukan pengorbanan berupa serangan bom bunuh diri, di mana pengorbanan inilah yang akan membuka mata para pecundang serta siapa saja yang menyaksikannya.
Sumpah merinding cok. Katanya dalam 3 jam Jepang akan mengambil gudang Sihang, tapi faktanya setelah 3 jam Jepang tak bisa mengambil alihnya, dan malahan yang gugur lebih banyak dari pihak Jepang. Beberapa saat dari berhentinya serangan Jepang, dari wilayah konsesi terlihat beberapa orang membawa pasukan serta membawa kabel telepon dengan ditutupi oleh bendera Jerman. Penembak jitu Jepang di sini hanya menembak seseorang yang membawa kabel saja, karena jika semuanya maka berarti Jepang menentang dunia. Beberapa orang secara sukarelawan mencoba mengorbankan diri untuk mengambil kabel itu untuk dibawa ke gudang Sihang. Karena tak ada yang berhasil, maka kini giliran Genji lah yang turun tangan. Di malam harinya dari wilayah konsesi mereka kembali melakukan penggalangan dana secara sukarela, entah itu dalam bentuk uang ataupun sumber daya lainnya. Jika tak bisa memberikan bantuan tenaga, setidaknya jika Tiongkok atau Cina masih punya hati, maka berilah setidaknya sumbangan. Masih di malam yang sama, seorang gadis yang merupakan mantan saya dulu berenang menyeberangi sungai untuk masuk ke gudang Sihang. Gadis yang bernamakan Lisa ini ditembaki oleh Jepang saat menyeberang. Untungnya Lisa diselamatkan oleh Darren, namun tiba-tiba saja beruntungnya peluru hanya mengenai kulitnya saja, jadi Darren masih dapat hidup. Di sini saya bukan bermaksud untuk mengintip, tapi saya ingin menjelaskan bahwa di dalam pakaian Lisa terdapat sebuah bendera Tiongkok. Kemudian Lisa menghadap Kolonel Shi. 谢团长，先谢谢这位姑娘的勇敢。 Di sini Lisa membawa perintah dari departemen komandonya untuk bertahan selama 2 hari atau lebih dengan segala cara. Semakin lama tentara Tiongkok bertahan, semakin besar juga kesempatan Tiongkok mendapatkan dukungan dari komunitas internasional. Namun untuk menandakan bahwa Cina belum mundur, Cina harus mengibarkan benderanya, yang tentunya pengibaran bendera Cina akan menjadi provokasi yang besar untuk Jepang, di mana Jepang kemungkinan akan menyerang dengan segala cara, termasuk penggunaan artileri berat. Sersan menyarankan untuk lebih baik mengibarkan bendera saja karena ini adalah tanah air kita dan bukan tanah air Jepang. Akhirnya semua dari mereka sepakat untuk mengibarkan bendera esok pagi. Sebelum mengibarkan bendera, Kolonel Shi akan terlebih dahulu membentuk pasukan pengibar bendera. Sersan di sini memilih Jamal sebagai pimpinan pasukan dan tanpa ragu permintaan itu diterima oleh prajurit Jamal. Singkat waktu, tibalah esok hari di mana mereka akan mengibarkan bendera Cina di atas gudang Sihang untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Cina bukanlah negara yang kaleng-kaleng. 哪里边就是西洋各国的观察员，那谁把谁的弟兄们一步都没有退出，中国人还在，还在。 为我们血气的同仁鸣枪！中华父王，为人民做，中华父王，民族必胜！ Cina nih bos, senggol dong. Tidak lama dari pengibaran bendera Cina, kemudian hadirlah pesawat Jepang untuk menyenggol Cina. 把旗系给我护住！好。Chinese are incoming！ 救人！安排500武器！
Setelah satu pesawat Javanese berhasil dilumpuhkan, kemudian datang pesawat lainnya dengan tujuan yang masih sama, yaitu menyenggol Cina hingga benderanya rubuh. Mengetahui adanya sipil yang terkena serangan, internasional langsung meneriaki militer Jepang untuk segera mundur. Karena jika tidak, maka internasional akan memperlakukan ini sebagai tindakan perang. Mendengar itu, tentunya militer Jepang dibuat ketar-ketir dan merubah manuvernya agar tidak mengenai sipil lagi. 兄弟们，参军啊！ Pilot Jepang yang bernamakan Doyok ini kemudian ditugaskan untuk mundur karena Inggris mengecam keras aksinya itu. Dan dengan terpaksa, si Doyok pun harus mundur. Mundurnya Jepang itu membuat bendera Tiongkok kembali berdiri tegak layaknya Johnny kalian. Dan berdirinya bendera itu membuat mata siapa saja berkaca-kaca. Setelah sebelumnya Xiao kehilangan pamannya, kini Xiao kembali kehilangan kakaknya. Proses evakuasi kepada korban luka berlangsung cukup dramatis. Di malam harinya, Kolonel Xi berinisiatif untuk mengisi kegabutan dengan ingin membuat pertunjukan asli dari Cina, yang hanya semata-mata untuk menghibur para prajuritnya saja. 那个灯笼照残荣生，让我子孙后代再不受此屈辱。 Perjuangan dilakukan semata-mata hanya agar anak cucu mereka tidak mendapatkan penghinaan lagi di masa depan. Tapi sayangnya tidak semua yang diperjuangkannya peka dengan para pahlawan. Laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki. Laki-laki dengan laki-laki alias gay, perempuan dengan perempuan alias lesbian. Dari situ saja sebenarnya mereka sudah tidak menghargai alias mencemarkan kejelekan bagi bangsa dan negara. Contoh kecilnya adalah negara Jerman. Keesokan harinya Kolonel Xi dan Kolonel Konoe atau akrab disapa Kolonel Tono. Mereka berdua bertemu dengan membawa penerjemahnya. 我们改革軍を代表しない。 Dalam obrolannya ini, keduanya sepakat akan mengadakan perang sekali lagi antara Jepang dan tentara Tiongkok di Gudang Sihang. Kolonel Tono telah menerima perintah untuk menggunakan artileri berat, dan sebelum pertempuran itu terjadi, tentara Tiongkok kembali mempersiapkan pertahanannya. Menurut leluhur Cina kuno, Kolonel Xi percaya sebelum masuk surga, maka orang Cina harus mandi terlebih dahulu. Mereka pun lantas mandi agar bisa masuk surga. 到，这西一公，齐老大，半合连了没？留那。Unfold the flag. You see a red cross flag. It means it's a safe. Tahu maksud dari Inggris menggelar lambang palang merah? Penjelasannya itu akan saya jawab setelah yang satu ini. Seorang komisaris melewati jembatan untuk masuk ke dalam gudang Sihang menggunakan bendera Inggris. Singkat cerita, komisaris yang akrab dipanggil Paman Ahtong itu membawa surat dari jenderal besarnya, di mana dalam surat itu tertulis bahwa seluruh tentara Tiongkok yang berada di gudang Sihang harus dievakuasi dari gudang menuju wilayah konsesi, tepatnya tengah malam nanti tanpa diketahui oleh Jepang. Kolonel Xi yang memiliki jiwa kesatria itu tidak setuju dengan surat perintah itu, karena perjuangan tentara di gudang Sihang ini ditunjukkan semata-mata untuk membangkitkan moral bangsa serta kepercayaan prajurit dalam menghadapi Jepang. Paman Ahtong kemudian menyadarkan Kolonel Xi dengan berkata bahwa perjuangannya ini hanyalah sebuah pertunjukan bagi dunia barat, sekaligus dijadikan bahan taruhan oleh mereka. Inilah alamiah perang yang tidak terlepas dari masalah politik. Kolonel Xi dengan berat harus menerima perintah dari jenderal besarnya. Kemudian Kolonel Xi memberikan informasi ini kepada prajuritnya bahwa di malam nanti ketika Inggris mematikan lampu sorotnya, maka tentara akan mundur ke konsesi tanpa diketahui oleh Jepang. Lambang palang merah digelar sebagai wilayah yang dinyatakan aman, jadi Jepang tak lagi bisa menembak jika tentara Tiongkok sudah menginjak lambang itu. Agar lebih banyak tentara yang keluar sekaligus untuk melindungi pelarian, beberapa orang perlu untuk tetap di belakang untuk menghalau Jepang dan mempersilahkan untuk memberikan pesan
terakhir yang akan dikirimkan kepada keluarganya. Kolonel Shi berkata bahwa seluruh tentara yang di sini adalah bibit unggul yang akan menjadi benih untuk kebangkitan Cina dalam menghadapi Jepang di masa yang akan datang. Singkatnya, seluruh tentara berbaris pada posisinya masing-masing dengan satu kelompok terdiri dari 20 orang. Ketika tengah menunggu lampunya dimatikan oleh Inggris, seorang anak perempuan kemudian hormat kepada pahlawannya, yang kemudian hormat itu dibalas kembali oleh para pahlawan. Ini adalah barisan belakang Cina yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk menahan Jepang jika Jepang menyusup dari belakang. Bocah ingusan yang merupakan keturunan Kaisar Hongwu ini bahkan mendaftarkan diri juga alias tak takut mati. Hormat penuh kepada prajurit itu. Tak lama setelah itu, terlihat lampu sorot milik Jepang dinyalakan. Dengan segera tentara Tiongkok pun menembaknya. Yap, Jepang tahu tentara Tiongkok akan keluar dari gudang siang di tengah malam ini atas informasi dari intelijennya. Tak ingin membuang waktu lebih lama, dengan segera pelarian itu pun dilancarkan. Strip their guns and quit. 别乱团坐，队伍交给你了，都是地牢火力，帮我团坐去了。 会记住这个，你们才是真正的中国人。全体